Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, dan ini sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah, Rasul dan ulul amri, karena taklim itu adalah perintah Allah, taklim juga perintah Rasulullah, dan taklim juga merupakan amanat daripada imamul muslimin. Karenanya melaksanakan kegiatan taklim ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi ibadah fardu buat setiap kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan hikmah yang banyak, ya, tidak saja ilmu, ya, tapi juga bisa menjalin hubungan antar sama kita dengan kuat, ya, artinya jadi pengikat ukhuwah Islamiyah kita. Karena dengan kita hadir, kita berarti saling bersilah, saling bermuwajahah, saling bertegur sapa, saling bermusafahah. Ini termasuk salah satu di antaranya wujud persaudaraan di antara kita. Para hamba sekalian, dan kita insya Allah juga mendapatkan ilmu, ya, selain pahala, ya, ilmu. Dan tentu untuk dapat ilmu nggak sama, ya, untuk setiap kita. Walaupun materi sama, gurunya sama, waktunya sama, ya, ini tergantung apanya nih Pak Ibu. Tergantung mujahadah kita, ya, tergantung semangat kita masing-masing. Kalau kita benar-benar semangat, ya, insya Allah akan banyak dapat banyak ilmu, ya, mudah memahami karena kita serius, ya, gitu. Tapi kalau kita setengah semangat, ya, dapatnya ilmu mungkin nggak banyak. Atau kurang banget semangatnya, ya dapat mungkin dikit. Nah, padahal semangat itu bagian pada keikhlasan. Jadi semangat itu atau mujahadah itu bagian pada keikhlasan. Jadi dengan kita semangat, mujahadah itu pertanda kita ikhlas. Nah, insya Allah. Nah, indikasi kita semangat apa? Termasuk kita disiplin waktu, ya, datang tepat waktu, menyiapkan sarana dan prasarana, taklim mesti dibawa, ya kan? Kitab, buku, catatan, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada wujud mujahadah kita. Tapi kalau datang sudah telat, duduknya di belakang, apalagi sambil ngobrol, Pak, Ibu, nah ini berarti namanya kurang ya, kurang mujahadah, kurang semangat. Keikhlasan juga udah ketahuan di situ, ya kan? Keikhlasan udah ketahuan di situ. Kurang ikhlas, ya, kurang ikhlas. Para akhwat sekalian, nah insyaallah kita adalah orang semua semangat. Insyaallah. Nah, insyaallah akan dapat ilmu yang banyak kalau semangat, ya, dan juga bukan cuma ilmu yang lain-lain. Baik, para ikhwan sekalian, kita masih ini pertemuan yang kedua, yang pertama, ya? Pertama ya? Pertama ya.
pertama. Ini pertama An-Nahl. Al-Nahl 9 betul itu. Kayaknya An-Nahl 9 bukan itu bunyinya itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ya. Oh, udah. Jadi sekarang Al-Hujuratnya ya. Baik para ikhwan sekalian, Al-Hujuratnya tadi dibaca 2 ayat, kita bisa lihat kembali ya, di mushaf masing-masing yang dibawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani dan jika 2 ta'ifah ya. 2 ta'ifah itu 2 kelompok. Ya, kelompok ya yang enggak banyak-banyak amat ya. Ta'ifah apalagi halaqah gitu ya. Minal mu'minin dari orang-orang beriman iqtatalu ya, mereka berperang. Nah, jadi lihat ayat ini Pak, antara sama mukmin pun sangat bisa terjadi apa? Terjadi ya apa? Ya tadi ya perselisihan yang kemudian ujungnya bisa perang, bisa terjadi. Fa aslihu maka islahkan bainahuma di antara keduanya. Nah, di sini berarti 2 kelompok berperang, bisa jadi masing-masing ya antara per kelompoknya mungkin per kabilah begitu ya Pak. Atau per wilayah, antar wilayah dengan atau mungkin dalam satu wilayah yang sama. Nah, fa aslihu maka damaikan, berarti di sini ada kelompok ketiga yang tidak termasuk di antara 2 bagian tadi. Ya. Di sini tetap sebagai kelompok yang terpimpin oleh waliul amri atau ulil amri. Nah, di sini mengadakan islah. Jadi mendamaikan ya, bukan berpihak kepada salah satu di antara keduanya. Mencari jalan tengah ya, supaya masing-masing islah dan kembali ya seperti sedia kala bersaudara ya, seperti apa tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Nah, fa'in bagot apabila bagot, ini istilahnya yang populer Pak, bagot ya. Apa biasanya diartikan bagot itu memberontak. Bagot misalnya memberontak. Kaum bugot, kaum pemberontak. Ihdahuma salah satu di antara keduanya al-ukhra atas yang lain. Jadi diistilahkan malah tidak mau gitu ya. Malah dia apa? Memberontak. Melawan pada ulul amri yang tadi sebagai pihak penengah. Nah, itu ya. Faqatil maka perangi. Karena sudah termasuk kelompok bugot ini, harus diperangi. Perangi tujuannya bukan untuk membasmi, membinasakan ya, bukan untuk membinasakan, tapi untuk apa? Meredakan. Nah, seperti terjadi juga ya ketika sahabat Ali memerangi apa? Kelompok Aisyah yang terkena perang Jamal itu, bukan untuk membunuh, bukan. Tapi mengajak kembali hatta tafi'a. Jadi tujuan supaya mereka kembali ila amrillah, itu maksudnya. Jadi bukan ada tendensi, tidak ada tendensi buruk ya untuk mengalahkan ya, bukan mengalahkan. Karena ini bukan musuh. Mereka orang beriman yang adalah merupakan darah apa? Seukhwah, artinya saudara kita yang kal jasadil wahid, seperti tubuh kita yang satu. Jadi bukan untuk mengalahkan ya, bukan untuk membantai, membunuh, tidak. Tapi hatta tafi'a, sehingga kembali ila amrani tujuannya. Karena dia adalah muslim mukmin yang hanya masih tadi ya salah paham ya, masih dirasuki oleh rasa amarah, maka bagot tadi ya tabgi, nah diperangi untuk hatta tafiya ila amrillah.
Nah, fa'in fa'at, maka jika yang bagot tadi, yang bugot tadi telah kembali kepada amrillah, ya, taat pada Allah, ajakan Rasul, ya, kita sebagai apa? Pengislah ulul amri dalam hal ini, ya, fa'aslihu bainahuma. Kemudian diperbaiki hubungan keduanya tadi. Jadi satukan lagi, gitu ya. Nah, tugasnya ulul amri adalah menyatukan bil adli, dengan adil. Jadi tidak ada keberpihakan pada satu taifah, kelompok tadi, karena faktor apa misalnya, ya, faktor kesukuan, faktor apa, nggak boleh, ya. Bil adil itu berarti ya berpihaknya pada kebenaran. Waqsitu, nah para ikhwan ada adli, ada aksitu, ya. Wa aksitu, dan berbuat adilah, ya. Bedanya apa para ikhwan antara adil dan aksitu? Atau kalau adil itu adil dalam artian sesuai dengan materi hukum yang ada, gitu ya. Betapapun salah satu di antara keduanya mungkin tidak menerima, kurang puas, tapi kalau sudah sesuai dengan materi hukum yang ada, Quran Sunnah, tegakkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau apa tadi perintah waqas itu yang artinya adil juga, itu artinya adil sampai ke belah dua pihak jadi puas, masing-masing puas dengan keputusan ulil amri, gitu ya. Jadi luar biasa, tugasnya berat itu ya ulil amri, ya Pak. Nah, itulah makanya ulil amri sebagai jabatan disebut dengan khalifah. Kenapa? Karena sebagai pelerai khalifah itu, ya, yang akan melerai ketika terjadi pertikaian, yang akan menyatukan ketika terjadi apa? Perbedaan. Nah, itu, ini khalifah tadi. Wa aqsitu. Jadi kedua belah pihak harus puas. Gitu. Innallah, sungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Jadi bisa mendamaikan masing-masing pihak ridho, masing-masing pihak senang, masing-masing puas. Nah, itu. Walaupun adil itu sendiri tadi Pak ya sudah bagus, ya. Kalau sudah sesuai dengan materi hukum yang ada. Tapi kalau sampai tadi muksid, ya, itu yang diharapkan betul, ya, karena biar bagaimanapun juga mereka adalah umatnya, mereka saudara seagama, ikhwan, yang harus masing-masing mendapatkan keadilan, gitu ya. Jadi ini para ikhwan sekalian, satu hal yang bisa jadi niscaya ya terjadi di tengah-tengah kita, ya, antara sama orang yang beriman, ya Pak, orang beriman tadi, ya, minal mu'min. Terjadi pertikaian. Tadi pernah terjadi pada zaman sahabat Ali tadi, ya. Dan seterusnya. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun, ini tegaskan di sini. Innama, sesungguhnya hanyalah al mu'minun, orang-orang beriman itu, ya, berarti di sini orang beriman yang benar-benar imannya sudah permanen, ya. Al mu'minun, bukan alladzina yu'minuna, bukan, ya. Adalah ikhwatun, ikhwah, ya, itu itu saudara yang biasa digunakan atau termasuk di Quran digunakan untuk saudara yang sekandung, yaitu dalam Quran surat Yusuf itu, ya. Nah, ikhwah itu. Nah, di sini oleh Allah digunakan untuk saudara yang seiman, yang seiman, ya. Jadi di Quran nyebutnya innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna ikhwatun. Bedanya di mana itu Pak? Kalau inamal muslimina ikhwatun, ya berarti itu seagama, ya, seagama, seislam. Maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ya kan? Tapi kalau inamal mu'minuna ikhwatun berarti yang seiman, berarti bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah imaniyah, ya gitu, ya. Iya kan? Jadi kalau ngeliat ayat ini berarti yang seiman lah, yang saudara, gitu. Yang saudara itu yang seiman. Karena
hakikat seperti itu. Kalau se-Islam, orang kalau Islam itu masih ya sifatnya masih masih umum ya, karena orang Islam itu cukup dengan baca syahadat. Tapi kalau iman, dia harus memenuhi semua rukun imannya, membuktikan dengan amal perbuatan ya, karena kata Nabi, laisal imanu bit tamani, iman itu bukan angan-angan, walakin al-iqadu biqalbi wal iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan ya. Iman itu bukan angan-angan kosong, tapi merupakan iktikad ya, pengakuan dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh anggota badan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ini imannya sempurna. Inilah yang seiman. Artinya berarti yang termasuk saudara tadi ya, saudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudara kamu. Jadi kewajiban kita, bukan kita malah ngompor-ngomporin itu. Istilahnya kita sebagai penengah ya gitu ya. Jadi nggak boleh ada keberpihakan kepada salah satu di antara keduanya. Harus berpihaknya pada kebenaran. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum, agar kalian turhamun, mendapatkan atau dirahmati, Pak, dirahmati. Artinya dirahmati berarti dapat kebaikan yang banyak. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, dari dua ayat ini juga sudah menunjukkan pentingnya kita memiliki ulil amri ya, punya pimpinan yang diangkat dari kalangan orang-orang yang beriman ya, seperti dalam Quran surat Ali Imran An-Nisa 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Lalu ulil amri di antara kalian orang yang beriman maksudnya ya. Itu. Jadi kalau kita nggak punya ulil amri minkum, sulit untuk mengislahkan, untuk mendapatkan keadilan. Makanya kalaupun di sana ada perdamaian, ada praktek peradilan, di sana bukan lagi keadilan yang dapat, tapi kecurangan ya. Apalagi Pak, karena berpihaknya bukan pada kebenaran ya, pada yang bayar ya, yang nyuap dan sebagainya itu. Karena bukan ulil amri minkum ya, bukan ulil amri, tapi ulil amri minhum. Ulil amri di antara mereka, bukan di antara kamu ya, seperti itu. Baik para ikhwan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan ke hadis-hadisnya sekarang ya. Hadis pertama ya, hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, sahabat Nabi, santri Nabi, sebagai amir ahli sufah ya. Ini beliau. Makanya pantas banyak hadis dari beliau, antara beliau sebagai ya santrinya Nabi ya, tinggal di MPR Masjid Nabi, terus menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan ya, akan menaungi mereka. Siapa? Allah. Di sini objeknya duluan ya, hum tadi, yaitu kelompok yang 7 itu ya. Allah sebagai subjeknya malah belakangan ya, karena ada makna tahsis ya, penghususan. Yang 7 golongan itu adalah yang sedang dibicarakan, harus diperhatikan ya, karena ini nggak main-main. Karena 7 golongan itu adalah fi zillihi, dalam naungannya, dalam naungan Allah, yauma la zilla illa zilluhu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi nggak seperti di dunia. Orang banyak punya naungan ya, punya rumah yang besar dengan atapnya yang mewah
itu naungan. Bahkan bukan cuma naungan begitu saja, tapi dilengkapi dengan kipas angin, AC yang dingin. Nah, itu di dunia siapapun bisa membuat naungan. Ataupun kalau kita nggak punya rumah, jauh di rumah bisa juga bernaung di emperan gedung orang, bisa. Pakai kardus bisa, pakai payung bisa, di bawah jembatan juga bisa. Ya, kolong flyover Pak maksudnya ya, bisa. Loh bisa kan? Bisa. Nah, walaupun tadi ada orang-orang tertentu dalam ruangan VIP, ya, itu di dunia, ya. Artinya panas terik apapun, termasuk yang tadi kita rasakan panas, orang bisa bernaung di bawah naungan apapun, bahkan juga bisa di bayang-bayang pepohonan yang rindang bisa. Jadi orang bisa mencari masing-masing, karena banyak naungan yang bisa dibuat. Ya, tapi di sana nanti nggak bisa, ya. Di sana adanya hamparan tanah, ya. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha, kata Allah. Begitu kiamat maka akan dihampar itu bumi dengan cahaya Tuhannya, cahaya Allah. Kemudian ada langit tapi nggak ada bintang-bintang, juga tidak ada rembulan. Yang ada matahari. Nah itu pun didekatkan 1 mil, Pak, 1 mil. Ini kan, ya, nggak ada malam siang, Pak. Ya. Ada nanti ya, ada hitungannya kan, Pak. Karena 1 hari di sana sama 1000 tahun di dunia kan, berarti ada hitungannya kan. Gitu. Nah tadi ya, pertanyaannya belum dijawab tuh ya Pak. Yang tadi di sana siang malam siang doang gitu ya. Nah 1 mil Pak, bukan 1 jengkal. Nah ini diluruskan, karena sering kita naik perangan tuh 1 jengkal, bukan 1 jengkal, 1 mil, ya 1 mil. Walaupun perawi sedikit ragu, ini 1 mil hitungan jarak atau mil ada celak juga mil ya, celak mata. Tapi ya yang lebih kuat adalah apa? 1 mil jarak. Nah kalau 1 mil jarak itu ya sekitar berapa Pak? 1,5 kilo gitu ya. Hah? 1,6 kilo ya. 1 mil itu. Jadi panas luar biasa, Pak, panas luar biasa. Saking panasnya kata Nabi, orang-orang yang di situ itu tempat namanya mahsyar. Apa? Mahsyar, tempat berkumpul. Ya. Bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya, bahasa Nabinya mahsyar. Ya, bahasa Indonesia tempat berkumpul, namanya mahsyar. Kepanasan, Pak, karena 1 mil ya, sekarang berjuta-juta mil aja kita kepanasan, ya kan? Dengan panas yang sampai ke bumi sekitar 37 derajat, ya kan? Kepanasan. Nah, saking panasnya berpeluh, berkeringat kata Nabi. Nah, keringat tergantung amalnya. Jadi amalnya buruknya sedikit, ya, dia akan apa? Berpeluh, tenggelam keringat sedalam mata kaki. Kalau banyak selutut kata Nabi. Ada juga yang seperut, sepuser Nabi. Ada yang segini kata Nabi, nunjuk ke mulut, ya, setelinga. Gitu. Tergantung tenggelam, Pak, tenggelam. Ya. Jadi dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu, tenggelam ini. Nah, dalam cuaca yang panas tadi, keadaan yang sangat menderita tadi, ada kelompok yang tidak akan kepanasan. Nah ini dia, yaitu orang yang dalam ruangan VIP dari Allah, yaitu ruangan naungan dengan Allah tadi. Fi zillihi, dalam naungannya Allah itu. Jadi buat Allah mudah ya, mudah untuk mencipta naungan. Jadi yang bisa mencipta hanya Allah saja. Nggak ada orang yang bisa mampu membuat naungan di sana ya. Nggak seperti tadi di dunia ya Pak, dengan gedungnya, dengan payungnya, dengan apa saja. Ya, sekarang di sana nggak ada. Yang ada hanya 1 naungan, yaitu naungan Allah. Itu. Karena kata Nabi, yaumala zilla illa zilluhum, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nggak ada orang yang bisa memproduksi, membuat, ya, nggak ada yang bisa. Gitu. Jadi walaupun di dunia dia tukang bikin rumah Pak, tukang bikin atap, ya,
tukang bikin awning atau apa di sana nggak bisa lagi, Pak, nggak bisa lagi. Itu ya. Nah, 7 golongan itu yang tadi berada dalam nama Allah. Mereka dalam tempat yang VIP, sejuk, ya, tidak kepanasan, tidak kepanasan. Berarti nggak akan tenggelam dengan peluhnya, nggak akan tenggelam dengan air keringatnya, tidak, gitu ya. Siapa gerangan? Pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Nah, jadi ini termasuk hadis yang sesuai dengan ayat tadi, sebagai imam dia memang harus adil untuk menengahi ketika umatnya berselisih, untuk menghukumi ketika umatnya ada yang harus dihukum, ya, hukum kalau dalam istilah fikihnya apa, Pak? Hukum hudud, ya, hukum hudud. Hukum pidana kalau istilah di kitanya. Entah itu dengan potong tangannya untuk orang yang mencuri, dengan dirajamnya untuk untuk orang-orang yang sudah berkeluarga zina, dijilid 100 kali untuk gadis bujang yang merdeka zina, atau budak yang zina dijilid separohnya, gitu, dan sebagainya. Harus adil, itu adil. Makanya Nabi ketika ada diadukan seorang perempuan mencuri dari kalangan suku yang terhormat, ya, dari Quraisy, ya. Nah, mereka itu merasa sukunya bakal tercoreng gara-gara salah satu anggota keluarganya ada yang mencuri, kemudian dihukum potong tangan, dan populer. Malah, ternyata gitu kan, suku yang mulia ada yang mencuri. Akhirnya mereka pada rapat musyawarah bagaimana caranya nih biar kita dapat dispensasi, ya, nggak dapat hukuman potong tangan. Gitu. Nah, ini panggillah siapa? Usamah. Datang ke Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, kenapa pilihannya Usamah, Pak? Karena cucu angkat kesayangan Nabi, ya kan? Beliau kan anaknya dari Zaid. Nah, Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Nah, jadi itu dua-duanya, baik Usama maupun Zaid adalah kesayangan Nabi. Jadi mereka mencari orang yang kira-kira bisa menjembatani, bisa nego ke Nabi. Kalau Usama yang ngomong, ya, barangkali bisa diterima permohonan dispensasinya yang tadinya, ya, seperti itu. Nah, Usamah mau aja, ya, pokoknya masuk, mau aja datang ke Nabi, ya, menceritakan apa yang dimaksud. Nah, sampai Nabi bilang gini, kamu Usamah mau mintakan dispensasi atas hukuman, ya. Dulu kata Nabi, ya, artinya nabi-nabi sebelumnya, ya, kemudian juga bukan nabi-nabi, Pak, umat sebelumnya bahasanya itu seperti itu. Mereka rusak karena perkara seperti ini. Ketika orang-orang berbuat jahat di kalangan bangsawan ditolerir, nggak dihukumi. Tapi kalau yang berbuat jahat orang-orang yang kelas rendahan, hukum itu dipraktekkan. Ya. Kayak sekarang istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu rusaknya umat. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya, kata Nabi. Nah, itu asal berurut hadis itu, ya, Pak. Tentang Nabi adalah sebagai orang yang sangat-sangat adil. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya. Jadi itulah Rasulullah SAW. Ya, untuk pribadi beliau, ya, ketika dizolimi, Nabi nggak akan menuntut balas, bahkan memaafkan tanpa diminta. Untuk pribadi beliau. Tapi ketika hukum Allah dilanggar, akan Nabi tegakkan, walaupun dengan berat hati buat orang yang menerima. Makanya akhirnya panggil perempuan tadi, Pak, dipotong tangannya, walaupun dari kalangan bangsawan sekalipun. Potong tangannya sempat terjadi, ya. Itulah namanya hukum had, ya, zamannya hudud. Itulah imamun adilun, ya, imamun adilun itu. Jadi adil terhadap siapapun, ya, ketika memang harus menghukumi.
Gitu. Jadi Rasulullah adil dengan kalau dengan keluarga ya bukan menghukumi ya, artinya berbuat baik perkara apa saja gitu ya. Gitu. Dengan adil dengan istri-istrinya, Bu, Pak, Ibu. Nabi itu adil dengan istri-istrinya, adil dengan anak-anaknya, adil dengan tetangganya, ya, adil dengan para sahabatnya. Itu Rasulullah SAW itu. Jadi kalau dengan istri-istrinya saja sudah nggak adil, dengan anak-anaknya sudah tidak adil, bagaimana dengan orang lain, Pak? Loh ya kan? Loh ya. Dengan anak-anaknya sudah nggak adil, bagaimana dengan orang lain? Seperti itu. Artinya kalau nggak adil dengan anak-anak berarti ada anak yang terzolimi karena dilakukan tidak adil, ya kan Pak? Kalau nggak adil dengan anak-anak berarti kan ada anak yang terzolimi. Nah, ke anaknya saja tega menzolimi, bagaimana dengan orang lain? Inilah perlunya apa? Pemimpin itu harus yang jujur, ya, yang beradab, yang berakhlak, yang cerdas, ya. Kalau Nabi melengkap Pak, ya, termasuk ya fatona, cerdas, publik, pinter bicara, ya, amanah, ya, Rasulullah. Satu ya Pak, apa tadi? Imamun adilun. Nah, insya Allah imam-imam kita adil ya, amin ya. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu suban, ya, pemuda yang dia berbuat, ya, selalu berbuat untuk memberibadah Allah Ta'ala. Jadi pemuda yang selalu apa? Mengisi masa mudanya untuk ibadah. Nah, pemuda. Ini suban ya, pemuda. Jadi kalau untuk ukuran pemuda ini udah paling mentoknya Pak. Karena di bawah suban itu ada fityah ya. Di bawahnya ada gulam gitu ya. Urutannya gitu ya Pak. Kalau masih orok namanya sibyan, terus orok masih netek. Kalau sudah usia TK itu namanya tiflun. Apa? Tiflun. Makanya TK disebut tarbiyatul atfal. Nah, itu ya. Tiflun. Itu usia apa? Balita. Sudah selesai balita itu gulam ya, SD SMP itu gulam, nanti SD SMP. Nah, kayak Anas bin Malik itu atau jadi pembantu Nabi dimulai gulam itu, dimulai masa ya usia SD lah seperti itu ya, Masya Allah. Tapi berkat apa Pak? Doa Nabi, beliau itu luar biasa ya, menyantuni Nabi, berkhidmat pada Rasulullah SAW selama 10 tahun ya. Dan prestasinya luar biasa ya, sampai hidup pada zaman tabi'in ya, menjadi rujukan ya, alim ya. Anas bin Malik. Jadi syabun tadi Pak. Jadi habis atas gulam apa? Fityah. Pemuda yang belum siap nikah namanya fityah. Pemuda yang belum siap nikah. Nah, kalau suban, nah itu berarti pemuda yang siap nikah, atau pemuda ya nggak mesti harus belum nikah. Ya sudah nikah, tapi kalau dia memang masih muda, ya berarti namanya suban, gitu ya, namanya suban juga itu. Jadi itu ya, ini suban. Rijal itu jagoan artinya, pasti laki-laki. Rijal itu, laki-laki. Rijal ya, itu jagoan. Jadi kalau bilang Rijal itu bener, nggak main-main Rijal. Itu Rijal. Subanul yaum, Rijalul god gitu kan. Pemuda hari ini adalah jagoan masa depan, pemimpin masa depan itu kan maksudnya. Subhanul yaum, rijalul god gitu kan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, rijal tadi, pemimpin. Ar-rijalu qaumun alan nisa gitu. Gitu ya. Nah, kita ini rijal bukan ini. Rijal ya, insya Allah. Kalau di sebelah sono Pak, orang belum dibilang rijal kalau istrinya masih satu. Nah, apalagi nggak belum punya istri no. Loh, gimana bilang rijal belum punya istri? Loh. Rijal itu. Itu ya, tadi ya. Jadi orang yang mengisi masa mudanya untuk ibadah, dan ini spesial banget untuk masa muda ini, sampai juga dibahas secara khusus dalam hadis lain ya.
Di antara hal yang bakal ditanya nanti Pak, di antara 5 poin pertanyaan kata Nabi gitu adalah masa muda ya. Nanti kata Nabi, setiap kalian akan berhadapan dengan Allah face to face, satu lawan satu ya. Dan bila turjumanin, tanpa penterjemah, tanpa pendamping, tanpa pembela, tanpa pengacara, benar-benar masing-masing kata Nabi. Bila terjemahin, kemudian kalian akan tengok kanan, amal sedikit baik tampak sedikit, tengok kiri, amal buruk begitu banyak. Sementara depannya api neraka siap untuk membakar. Dan pasti kamu tantang 5 hal ya. Pertama apa? Masa mudamu digunakan untuk apa? Tuh, ini yang masih muda-muda nih. Masa mudamu dari mulai gulam, fityah sampai suban, tadi masa muda kan? Itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat atau untuk maksiat? Nah itu ditanyakan masa muda itu, karena masa muda itu masa yang sangat apa? Potensial. Kalau digunakan untuk ibadah pasti dapatnya banyak dibanding yang tua, betul nggak? Berdiri masih muda, kuat lama. Duduk, Pak, saya ini duduk nih Pak sudah berapa kali ganti gitu. Iya. Cuman sedikit konsentrasi, jadi agak lama begini Pak. Ya. Orang lihat Ustadz kuat amat sih duduk begitu 1 jam, sebenarnya nggak kuat juga, karena lagi konsentrasi jadi lupa. Kalau nggak Pak, udah plesotan sebenarnya. Ini udah semutan sebenarnya Pak. Iya betul. Tapi kan yang muda-muda, ini kan anteng aja tuh duduk. Masih muda soalnya kan, anteng. Kuat. Jalan ke masjid juga kuat. Ya. Kenapa langkahnya masih jejak? Oh iya kan, dibanding yang sudah tua. Apalagi ditambah mata kurang awas, kuping kurang denger gitu. Jadi muda ini sangat potensi untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ini digunakan untuk apa? Makanya ketika masa muda digunakan untuk maksiat pun dapatnya banyak. Dapat apa? Dosa. Loh iya kan? Masa muda digunakan untuk maksiat dapatnya pun banyak. Ya dosa. Seperti itu. Nah, insya Allah ya. Mana yang tua nggak ada kayaknya di sini, muda semua. Saya doang. Rois. Ya. Rois masa mudanya gimana Rois? Buat pacaran terus apa ibadah gitu kan? Loh seperti itu kan. Kalau gunakan untuk ya pacaran terus ya berarti berat itu ya, berat itu. Nah, itu jadi masa muda itu, makanya gunakan ya kata Nabi, jaga gunakan masa muda sebelum datangnya tuh tua gitu ya. Syabun nasa fi ibadatillah ini ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, kalau saya sih masa muda alhamdulillah saya gedenya di pesantren, Pak. Belasan tahun saya pesantren kan. Di Cilengsi, di Lampung, di Semarang, ya kan. Nah, termasuk di Maos gitu. Belasan tahun saya juga tua di pesantren. Itu ya. Nah, ini yang kedua, syabun nasya'a fi ibadah. Mudah-mudahan kita, kalau imam nggak mungkin kita bukan ya Pak, nggak mungkin. Tapi yang mungkin yang kedua. Tapi nanti kemungkinan banget yang masih muda-muda, yang sudah kelewat muda ya, udah kelewat ya kan, udah kelewat kan, mudah-mudahan itu. Yang kedua, yang ketiga, warojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah, seseorang, nah dari rojulun ini, Bang Anas, bukan rijalun, beda ya. Ini rojulun ya, bukan rijalun kan. Rojulun, bukan rijal ya. Ini rojulun, bukan itu. Ya, dan seseorang yang kolbu hatinya gantung, nyantel di masjid-masjid. Oh. Jadi ini nggak harus muda berarti ya, nggak harus muda. Tuh, jadi siapapun yang benar-benar hati gantung, nyantel di, apa sih maksudnya Pak, Ibu? Nyantel, gantung di masjid ini. Selalu kepikiran masjid. Kemanapun dia pergi termasuk kepikiran masjid. Termasuk masjid di sekitarnya, dia kepikiran tentang kemakmurannya. Maka dia memakmurkan masjid dengan apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Itu utamanya nih apa? Laki-laki. Loh ya kan? Terus berusaha untuk memakmurkan ya dengan apa? 5 waktu berjamaah. Kemudian juga kegiatan lain, taklimnya atau dihadiri. Karena memang benar-benar nyantol hati di masjid. Bagaimana supaya masjid ini makmur? Gitu ya. Nah, ini
Nah, kemudian karena memang sudah gantung di masjid, kemana pun dia pergi selalu kepikiran masjid. Mau kemana nih misalnya? Mau ke Bekasi, udah kepikiran. Nanti saya sholat ini di sono, di masjid itu. Saya sholat itu nanti, seperti itu. Jadi sudah terencana. Gitu. Ini ya, jadi selalu di kan masjid. Dan orang yang hatinya nyantol di masjid, Pak, itu orang hidupnya bakal berkah. Kenapa coba? Karena selalu menjadi tamu Allah. Masjid itu kan rumah Allah, ya kan? Selalu berkah. Nah, kita datang ke masjid tamu Allah. Kalau jadi tamu Allah, pasti pulang nggak bakal lenggang kangkung, bakal dikasih oleh-oleh. Loh ya, dikasih oleh-oleh pasti itu, dikasih oleh-oleh. Namun kita nggak ngeh aja, taunya oleh-oleh itu tentengan sih ya Pak. Loh ya kan, taunya tentengan. Padahal begitu kita datang ke sini di masjid di tamu Allah di Nurul Jannah, itu Masya Allah banyak oleh-olehnya, didoain oleh para malaikat. Ini turun para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, malaikat rahmat, berdoa, bersolawat buat kita masing-masing. Tuh luar biasa kan, doa para malaikat Pak yang pastinya makbul. Tuh, Allah marham fulan, Allah maghfir fulan, itu para malaikat doain kita nih, gitu ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Yang berapa? Yang ketiga kan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, seorang yang hati gantung di masjid. Saking gantung di masjid Pak, sampai kayak punya Pak, kayak punya apa tuh? Kayak punya kapling. Iya. Itu zaman Nabi seperti itu Pak, sampai Nabi itu sempat kehilangan orang yang biasa sholat di ujung sono. Mana si fulan? Karena kalau sholat di situ terus, ya ke kaplingnya kayak di situ gitu kan. Terus dia meninggal, meninggal. Akhirnya Nabi takziah. Ternyata rumahnya jauh itu orang. Ini cerita Ustaz Adi Hidayat ya. Jauh. Dia kayak punya kapling. Biasa seperti itu kan Pak. Coba, yang biasanya taklim duduknya di situ siapa? Nah, situ terus kan? Ya kaplingnya emang di situ. Ya coba. Om Pen, Om Pendi, kaplingnya di situ kan? Loh iya itu. Kapling itu kan. Loh kapling itu. Mau ditukar juga nggak mau tuh ya. Ditukar nggak mau itu. Kapling udah di situ itu. Jadi sampai saking gantung dia mesti punya kapling masing-masing. Pak, yang namanya Zainab, ibu-ibu Zainab, Zainab istri Nabi ya. Zainab itu ada bukan ada tiga. Istri Nabi itu dua, Zainab itu. Istri Nabi namanya Zainab, ada yang namanya Zainab binti Huzaimah, ada Zainab binti Jahsi. Itu dua-duanya istri Nabi. Nah, ada Zainab yang namanya Zainab binti Jahsi itu punya kapling masjid. Ya. Kenapa? Karena begitu Nabi masuk pagi-pagi, ini tali apaan ini? Sahabat, ini talinya Zainab. Buat apa? Kalau lagi sholat malam, dia ngantuk, dia pegangan tali. Lepas, kata Nabi, lepas. Kalau ngantuk ya tidur, gitu kan. Tuh, sampai punya kapling. Tuh, tali Pak, diikat di tiang ke tiang. Zainab binti Jahsi itu. Jadi punya tiang. Nah kalau umroh terus nanti Pak sudah dikasih tahu, ini pintu ini tiangnya Zainab gitu kan. Karena Zainab tuh ngikat ya seperti itu. Gitu, jadi sampai segitunya ya. Jadi tadi ada jadi Nabi sampai tahu sahabat yang biasa sholat di sono gitu ya sebelah ujung sono. Kenapa? Karena udah punya kapling seperti itu. Saking nyantolnya hatinya di masjid gitu ya. Nah ini orang yang bakal mendapatkan apa tadi? Zillullah, naungan Allah. Itu hari di mana tiada naungan kecuali dengan Allah. Dia akan bertempat VIP, nggak kepanasan, ya nggak kepanasan, itu ya. Kalaupun bilang AC nggak kayak AC dunia lagi Pak, nggak ada ya sana itu. Kemudian yang keberapa? Tadi ketiga kan? Sekarang keempat. Warojulani rojul lagi ya, bukan rijal ya Pak, tuh beda kan? Rijal tuh jagoan tadi ya Pak, pemimpin. Warojulani dan dua orang laki-laki, ya apa? Dua orang tahabba saling mencintai, filai karena Allah. Ijtama'a keduanya bersatu bertemu alaihi atasnya karena Allah. Wa tafarraqa berpisah pun karena Allah. Ini saling mencintai. Jadi cintanya itu tumbuh startnya berangkatnya karena Allah ya. Karena cinta itu tumbuh macam-macam Pak micunya. Ada biasanya cinta itu tumbuh karena apa? Karena persamaan ya kan. Ada persamaan akidah,
ada persamaan suku, persamaan profesi, persamaan hobi, itu cinta tumbuh. Gara-gara itu. Nah, di sini bukan karena lain tapi karena Allah SWT. Tumbuhnya karena persamaan akidah. Nah, ini yang paling penting, ya. Akidah kita. Ya, kenapa? Kenapa kita berkumpul di sini? Ya, karena kita ada persamaan akidah. Jadi bukan persamaan profesi, bukan persamaan suku. Ini suku kita macam-macam kan, Pak? Ada Jawa, ada Sunda, ada apa lagi? Padang. Mana Padang? Orang Padang nggak ada? Mana tadi? Oh, kabur ya. Oh, nah, makanya nggak ada orangnya kan? Nggak ada. Sehingga karena kita saling mencintai karena Allah, Pak, ketika salah satu di antara kita nggak ada, kita merindukan kemana si fulan kok ada nggak datang dan sebagainya. Gitu ya. Ini karena cintanya berangkat karena Allah. Pun karena berpisah, gitu ya. Misalnya nggak baru sama-sama kita lagi taklim di Riasa ini, kenapa? Karena mungkin tugas keluar mana, gitu ya. Itu kemudian nggak kembali lagi, tapi berpisah ini karena Allah, bukan karena konslet, Pak, bukan karena apa? Konslet apa konslet? Ya, bukan karena perselisihan, karena apa? Bukan, tapi karena Allah, gitu ya. Ini dua orang saling mencintai karena Allah. Nah, yang kelima adalah warojulun da'athu imro'atun. Seseorang, ya, bukan rijal lagi ya, rojulun ya, bukan rijal. Seorang da'atu mengajaknya imro'atun, seorang wanita, zatu mansibin, yang memiliki nasab bangsawan, wajahnya lagi cantik. Faqala, maka dia bilang, ini akhafullah, sehingga aku takut pada Allah. Ini yang kelima ya, Pak. Jadi orang laki-laki diajak berbuat mesum, ya, oleh wanita cantik lagi bangsawan. Pak, gratis ini mah. Oh, gratis. Ini gratis. Dia jawab, Pak, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Jadi nggak maunya itu bukan karena dia, Pak, takut sama orang, ya, bukan takut sama istri, bukan karena dia nggak mampu, loyo karena impoten, bukan. Pak, kalau karena impoten loyo mah gampang mungkin, bisa aja nanti kalau pas dia kuat karena minum apa, Pak? Mana? Minum apa? Apa? Viagra, nah, pengalaman loh. Minum Viagra katanya. Nanti begitu minum Viagra kuat jadi mau, ya. Ini bukan karena itu, tapi karena takut pada Allah. Ini berarti orang ini benar-benar orang yang apa? Akhlaknya baik, akidahnya bagus, ya pasti. Tapi kalau akidahnya nggak bagus, akhlaknya nggak baik, nggak mungkin dia tolak, Pak. Ya, kapan lagi gitu kan? Gratis, ya, cantik, bangsawan gitu kan. Apalagi di rumah nggak seperti itu kan, Pak. Nah, itu kan. Nah, dia tolak, ya. Ini akhafullah. Nah, itu ini kalau di Quran, Pak, kisahnya Nabi siapa? Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf, ya, yang diajak sama siapa? Ada yang bilang Zulaikha, ada yang bilang Rabil, ya, itu istrinya penguasa Mesir, ya, Mesir. Tapi ditolak, ya, sambil berlari, ya, walaupun diuber-uber Yusuf itu. Nah, itu salah satunya, ya, contohnya. Ini yang keberapa, Pak? Mungkin nggak kita nih dapat kayak gini? Mungkin jangan, ya, kalau takut nggak kuat, ya kan? Takut nggak kuat, itu kan. Takut nggak kuat, gitu ya. Kalau jadi ini ujian, ya, jadi. Nah, yang memungkinkan adalah buat kita ini, ya, mungkin yang nomor 6 ini, Pak, ya, yang nomor 6 memungkinkan. Selain tadi, ya, yang hati gantung di masjid itu juga mungkin, ya. Itu mungkin karena itu mudah tanpa modal, ya kan. Pokoknya semangat aja untuk mau ke masjid, insya Allah, gitu kan. Nah, yang keenam ini, warojulun tasaddaqa bisodaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, ya. Seorang yang tasaddaqa, dia bersedekah, bisodaqah, dengan satu sedekah, fa'afaha, maka dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui shimalu, tangan kirinya, bukan tangan kirinya sih, sebelah kirinya, matung fiku, apa yang diinfakkan oleh yaminuhu, sebelah kanannya, gitu ya. Artinya ketika dia infak tuh saking ikhlasnya disembunyikan sampai orang-orang di sekitarnya pun tidak tahu,
sampai tidak tahu. Jadi prakteknya bukan berarti praktek tangan kanan begini ngasih, tangan kiri diumpetin gini. Bukan seperti itu. Begitu. Karena kalau cuman begini mah Pak, kemudian nanti diceritain ke orang lain ya jadi tahu juga gitu kan. Nah, tapi berusaha dia menjaga supaya orang-orang sekitarnya nggak tahu. Gitu. Nah, demi apa? Untuk menjaga hati mudah ikhlas, walaupun terang-terangan juga cakep sebenarnya. Ya, tapi untuk ikhlasnya teruji kita. Karena itu firman Allah kan, wa in tubdu shadaqat fani imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tu fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah itu cakep kata Allah, bagus loh, bagus. Dan kalau kamu sembunyikan dalam penetrasi langsung berikan pada fuqara, itu lebih baik buat kamu. Jadi bedanya di situ Pak, ada ni'mah hiya dengan khairul lakum. Ni'mah itu bagus. Di mana sisi bagusnya? Bisa ada nilai dakwah. Bisa nilai dakwah bil hal. Apa Pak? Dakwah bil hal. Dakwah dengan keteladanan. Nyontoin orang lain supaya seperti dirinya. Bagus kan Pak? Bagus. Tapi tadi untuk yang terang-terang itu barangkali memang agak sedikit sulit untuk menjaga hati tetap ikhlas, nggak ada tercemar dengan pamrih-pamrihnya. Gitu. Karena kalau sampai tercemar dengan pamrih ya tadi dia malah ngeri itu, jatuh syirik nanti kan. Gitu. Nah makanya kata Allah wa in tukhfu, kalau kamu sembunyikan fa huwa lakum lebih baik. Kalau kamu sembunyikan wa tu'tul fuqara, dan diberikan langsung pada fuqara ya. Dan dengan sembunyi-sembunyi pun Pak, dengan sembunyi itu yang menerima juga jadi nggak malu, iya kan? Nggak malu kan Pak? Karena orang menerima sodako juga malu juga. Ya. Apalagi dipotong gitu ya, malu juga, malu juga itu. Nah jadi lebih baik ya, karena jadi yang menerima juga namanya nggak malu ya, karena sembunyi-sembunyi. Yang ngasih juga lebih mudah untuk jaga hati tetap ikhlas. Itu. Nah, jadi kalau kita bisa ngasih tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, nah ini Pak sangat memungkinkan buat kita untuk mendapatkan tadi Pak ruangan VIP di Yaumal Qiyamah, di mahsyar saat matahari dekat 1 mil panas luar biasa. Itu. Dan ini mudah. Dan nggak disebutkan sodakonya harus gede ya Pak. Loh enggak kan? Loh enggak. Bisa sodakotin 1 sedekah doang. Bukan sodakot, bukan jamak juga kan? Sodakotin 1 sedekah. Jadi nggak mesti harus banyak juga. Karena ayatnya jelas kan, Al-Baqarah, Al-Imran 134. Orang takwa adalah al-yunfikuna fis sarra'i wa dharra, kan gitu. Orang bertakwa itu yang bakal masuk surga, yang sudah selain dunia adalah orang infak lapang maupun sempit. Jadi sempit ya mungkin sedikit. Tapi tadi dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya dengan cara seperti itu. Nah, sekarang ada lagi prakteknya dengan apa Pak? Pakai dari hamba Allah gitu kan. Itu mungkin cara juga ya Pak. Dari hamba Allah gitu ya. Ya kalau udah hamba Allah jangan nggak usah disarahkan. Ya, kalau disarahkan, tahu nggak hamba Allah tadi siapa? Gua tahu. Gitu. Bukan ya udah. Nggak usah nyelek-nyelek teman sebelah ya, udah hamba Allah. Jadi karena ikhlas itu nggak perlu harus mendapatkan pengakuan orang lain, apalagi sampai ada nilai pamrih. Ini mungkin ya, ikhwan akhwat sekalian, sedekah tadi ya, dengan apa? Tangan kanan, tangan kiri tidak tahu ya. Itu. Kemudian yang terakhir lebih mungkin lagi ya, terakhir apa? Warajulun dzakarallaha khalian. Ya, dan seorang yang zikir pada Allah khalian di waktu yang khali, yang sepi, fafadat, maka mengucurkan ainahu, kedua matanya, maksudnya mengucurkan air mata. Bukhari Muslim ya, saking apanya Pak? Hikmat dan khusyuknya ya. Karena apa yang dia baca, yang dilafatkan oleh lisan itu benar-benar meresap ke dalam jantung hatinya, sehingga akhirnya sampai meneteskan air mata. Jadi dengan kalimat kholian, Pak, kholian berarti bukan zikir rame-rame, paham nggak? Kan kholian, bukan jamaatan ya. Itu kholian berarti sendiri. Ketika orang lain pada ngeleker tidur, dia bangun.
dengan sholat tahajudnya, dengan zikir, saking hikmatnya sampai meneteskan air mata. Nah, yang seperti ini bisa Pak, dengan cara seperti apa? Pernah nggak Pak, Ibu, zikir sampai mengeluarkan air mata? Lain, kalau bukan caranya bukan dengan ingat-ingat musibah waktu ada musibah ya, bukan ya. Jadi dimaknai ya apa yang disebut. Waktu nyebut Allahu Akbar itu benar-benar Allah itu maha besar. Kita kecil di bawah kemahabesaran Allah itu. Menyebut subhanallah benar-benar Allah itu maha suci. Selain Allah itu kotor. Seperti itu. Dan termasuk diri kita tanpa disucikan oleh Allah. Jadi benar-benar dimaknain itu ya. Jadi yang seperti ini berarti benar-benar yang bisa akan menimbulkan tadi rasa hikmat dan akhirnya mengeluarkan mata. Tapi kalau zikirnya yang diuber-uber dikejar-kejar dengan target hitungan sekian ribu, nggak bisa. Itu yang namanya target kan Pak. Pakai stopwatch itu ya. Dia girang malah, udah sampai sekian ribu nih. Boro-boro nangis Pak. Lo girang malah kan. Tak. Hah? Borongan gitu. Tak gitu kan. Bukan yang itu berarti yang kholian tadi ya, berarti yang sepi, dia hikmat sampai meneteskan air mata. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya, buat setiap kita ya itu. Jadi tadi ya, jadi zikirnya itu lafaz yang dilafalkan itu benar-benar dimaknai ya. Yang terucap itu sampai lewat tenggorokannya ke hati, betul, dan prakteknya kita subhanallah berarti Allah maha suci. Jangan nggak boleh dikotori seperti orang-orang Alkitab yang mengotori Allah dengan mengatakan punya anak, Allah itu makbulah, terbelenggu Allah itu fakir dan sebagainya. Maha suci Allah ya dari apa yang mereka sifatkan itu. Ini Bukhari Muslim. Para ikhwan yang ditanyakan? Ada nggak? Lanjut apa udah? Satu lagi. Gak ada yang nanya nih. Gak ada ya. Baik, satu lagi. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, semoga Allah meridhai keduanya. Dua-duanya sahabat Nabi ya Pak. Abdullah termasuk pemuda. Kalangan apa? Gulam, Suban ya. Suban beliau itu. Dan beliau ini masuk Islam duluan. Ya, duluan. Dibanding dengan bapaknya. Amr bin Al-As ya. Tapi kalau prestasi ya bapaknya yang luar biasa ya. Pada zaman Umar bin Khattab beliau itu termasuk yang berhasil ya, artinya dakwah di Mesir itu beliau Amr bin Al-As gitu ya. Tapi masuk Islam duluan anaknya. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan termasuk ahli dalam masalah diplomasi ini beliau. Ya, selain siapa? Abu Musa Al-Asy'ari juga Amr bin Al-As. Qala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin ya. Sesungguhnya orang-orang yang jujur apa Pak? Yang adil. Apa tadi muqsitin Pak? Adil yang ketika mengadili kedua belah pihak puas ya. Itu. Jadi enggak akan ada tuntutan naik banding dan sebagainya karena masing-masing puas. Itu muqsit namanya. Tapi kalau adil ya adil secara materi hukum, tapi bisa jadi salah satunya tidak puas, makanya naik banding biasanya seperti itu ya. Jadi orang-orang yang muksid ya, yang adil si Allah itu nanti ala mana di atas mimbar-mimbar, Pak, mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Berarti mereka ini sangat apa? Mulia, sangat mulia. Sampai ditampilkan di mimbar-mimbar terbuat di cahaya, sangat mulia. Dalam hadis lain nanti banyak orang yang pada iri ya terhadap orang-orang ini ya. Alladzina ya'diluna, yaitu orang-orang yang mereka berbuat adil fi hukmihim, dalam mereka menerapkan hukum ya, tadi seperti hukum hudud tadi ya, entah mengadili perkara pencurian, perzinahan, perkara apa saja ya, warisan ya, adil. Yang kedua adil juga wa ahlihim, adil pada keluarganya. Nah ini penting tadi udah sedikit singgung tadi ya Pak. Kita sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai orang tua adil juga harus kepada anak-anak kita. Kalau punya istri lebih dari satu, adil dengan para istrinya, itu seperti itu. Jadi adil dengan istri-istrinya, adil dengan anak-anaknya, dengan anak mantunya, itu ini wa ahlihim. Jadi inilah ya
Jadi sulit kita mengharapkan mereka adil terhadap apa? Orang lain, kalau terhadap ahlinya saja sudah tidak adil. Karena ketika tidak ada keadilan berarti ada kezoliman, ada kezoliman. Ya. Pernah Pak, siapa? Sahabat Yasir, bukan Yasir ya, bukan Yasir, sahabat siapa? Sahabat tuh. Yang mendapatkan hadis tentang jamaah itu bukan, satu lagi siapa? Nu'man bin Bashir ya. Nah Bashir datang ke Nabi dengan Nu'man anaknya. Ya Rasulullah, saya ngasih anak saya ini, tolong saksikan ya. Kata Nabi, terus adik-adiknya Nu'man dikasih enggak? Nah, jangan begitu. Dan suruh diambil lagi. Kalau adik-adiknya nggak dikasih, jangan dikasih Nu'man doang. Jadi dia datang ke Nabi minta disaksi bahwa dia ngasih ke Nu'man, ya, supaya nanti nggak ada tuntutan dari adik-adiknya. Nah ternyata nggak boleh. Ya, kalau kamu nggak bisa memberikan kepada adik-adiknya Nu'man, maka diambil lagi akhirnya Pak, diambil. Jadi nggak boleh. Itu namanya apa Pak? Pilih kasih, tuh pilih kasih. Itu termasuk pada keluarga. Jadi di situ juga dalil bahwa boleh kita memberikan sesuatu yang sudah kita boleh mengambil kembali sudah diberikan kecuali kalau pemberian itu kepada seorang anak, gitu ya. Boleh mengambil kembali pemberian kalau pemberian itu memang diberikan pada anaknya. Tapi kalau pada orang lain nggak boleh. Itu sama dengan apa? Menjilat ludahnya sendiri kata Nabi, muntahannya sendiri. Nggak boleh gitu ya. Jadi akhirnya diambil lagi sama Bashir tadi ya, seperti itu. Nah kemudian juga adil kepada apa tadi Pak? Wama walu. Dan dia adil kepada apa yang menjadi orang yang dipimpinnya, maksudnya rakyat berarti ya, seperti itu, pada umat berarti ya, walunya itu seperti itu. Nah ini Pak, yang namanya pemimpin Pak, pemimpin itu jangankan yang nggak adil, yang adil aja masih dibilang nggak adil loh Pak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Nah bin Khattab kan, dia sebagai orang yang sangat adil, bijak, luar biasa ya. Tiba-tiba datang ya dari luar Madinah, namanya siapa? Namanya siapa tuh? Saya lupa ya. Nah kebetulan dia punya keponakan sebagai apa? Sebagai dewan surnya Umar, namanya Khur gitu ya. Nah dia bilang, wahai Khur, wahai keponakan, wahai anak saudaraku, kamu kan orang yang dekat dengan khalifah, saya pengen ketemu sama dia. Nah akhirnya lewat Khur ini diizinkan untuk menghadap khalifah. Begitu diizinkan, datang dia langsung ngomong, wahai Ibnu Khattab, demi kamu adalah orang yang tidak berbuat adil pada kami. Kamu orang yang tidak menyantuni kami. Umar langsung marah. Umar Pak dibilang seperti itu. Nah itulah resiko jadi apa? Pemimpin. Jangankan salahnya, benernya pun masih salahin Pak. Benernya aja masih salahin lu ya kan? Ya seperti itu. Makanya harus kuat ya seorang pemimpin itu, entah rois, naib, apalagi dan seterusnya lah gitu ya. Itu ya. Dibenahi masalah lain. Nah ini para ikhwan sekalian, jadi adil itu terhadap dalam penetapan hukum tadi kepada keluarga, termasuk adil kepada apa? Orang-orang yang dibawa kepemimpinannya, dan itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah itu menyintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Hujurat ayat 9. Demikian para ikhwan, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.